Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawlaz zur wal amala bihi wal jahla. Al hadis. Ikhwatu iman, sahabat Wijhah TV dimanapun berada, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keistimewaan dengan perintah ibadah saum yang merupakan ibadah yang juga penuh dengan fadilah keutamaan. Namun di balik keistimewaan dari ibadah saum tersebut, tentunya kita harus bisa melaksanakan ibadah saum itu dengan sebaik-baiknya. Karena ada warning dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illa dhama'u wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, berapa banyak orang yang melaksanakan saum tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali hanya haus. Dan berapa banyak orang yang melaksanakan sholat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya lelah. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ibadah saum itu ternyata ada begitu banyak orang yang melaksanakan saum dan melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini yang ternyata menjadi perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu, kita harus mengetahui betul-betul bagaimana melaksanakan saum itu, dan kita harus bisa menghindari perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bisa merusak ibadah saum tersebut. Ikhwatu iman, sahabat Wijhah TV dimanapun Anda berada, oleh karena itu yang namanya saum itu bukan hanya kita melaksanakan ibadah fisik, menahan diri dari lapar, dari makan dan minum. Tetapi saum itu merupakan ibadah yang harus juga bisa mensaumkan setiap perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nilai saum itu. Sehingga ibadah saum itu merupakan ibadah yang holistik, menyeluruh, mensaumkan fisik jasmani, mensaumkan fisik kita dan juga mensaumkan seluruh perbuatan serta perkataan kita, termasuk mensaumkan jiwa kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak saum tersebut. Hadirin ikhwatu iman, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang diterima dari sahabat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qala Allahu, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Berarti ini merupakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal perbuatan dari anak cucu Adam, setiap perbuatan, amal perbuatan manusia itu baginya. Illa siyamu, kecuali ibadah saum. Fa innahu li, kata Allah bahwa saum itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala. Wasyamu junnatun, dan saum itu adalah perisai. Perisai yang bisa menghalangi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum, dan apabila pada hari saum salah seorang di antara kalian, fala yarfus, maka janganlah berkata rofath. Rofath adalah perkataan yang biasanya antara pasangan suami istri. Perkataan-perkataan yang bisa membangkitkan birahi. Atau rofath juga bisa diartikan adalah perkataan yang kotor. Maka ketika kita saum, janganlah berkata kotor. Wala yaskhab. Kemudian pada saat saum juga janganlah berkata kasar, berkata yang keras, berteriak-teriak di bukan tempatnya. Atau berteriak-teriak di bukan waktunya. Bisa jadi teriakan-teriakan itu adalah berupa nyanyian-nyanyian dari musik. Apalagi nyanyian-nyanyian yang dilantunkan pada malam hari di bulan Ramadan padahal sudah larut malam. Tentu saja itu sangat mengganggu. Wa in syaba lahu ahadun au qatalahu, dan jika dimaki seseorang atau diajak berantem, diajak berkelahi, fal yaqul inimruun shaimun, maka katakan aku sedang saum. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bahkan di hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa orang yang saum tetapi tidak bisa menahan dari perkataan-perkataan dusta, dari perkataan-perkataan bohong, perkataan hoax yang bukan sebenarnya, wal amila bihi, bahkan melakukannya yang harusnya dihindari justru dilakukan, wal jahla, dan juga tidak bisa menahan dari perbuatan-perbuatan jahal atau perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah ini bisa berupa bertengkar, berkelahi, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Maka falillahi hajatun, maka Allah tidak memerlukan an yada'a ta'amahu wala syarabahu. Allah tidak memerlukan menahan lapar dan hausnya dari orang tersebut. Artinya Allah tidak membutuhkan saum orang tersebut. Hadirin ikhwatu iman, sahabat Wijah TV dimanapun berada, dari dua hadis terakhir yang tadi
maka ada 4 perbuatan yang harus dihindari oleh kita semua pada saat saum, agar saum yang kita laksanakan itu bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama adalah menghindari perkataan-perkataan rofat, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak senonoh. Yang kedua yaitu yashob, perkataan kasar, teriakan-teriakan yang bukan pada tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah qaulazur, perkataan dusta, perkataan bohong. Dan yang keempat adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah, di antaranya bertengkar, berkelahi, membunuh, dan lain sebagainya. Itulah 4 perbuatan yang harus kita hindari agar kita bisa maksimal meraih keistimewaan saum dan meraih keistimewaan bulan Ramadan, sehingga kita terhindar dari apa yang disampaikan Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhama'u wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Semoga apa yang disampaikan barusan menjadi pengingat, tazkirah bagi kita semua, agar kita senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan dan mengisi ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, dan tentu saja di luar Ramadan pun demikian. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.